Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Demikian sambutan Ketua Rapi Wilayah 1330 Tulungagung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba saatnya yakni kita akan mulai rapat kerja. Kepada yang terhormat saudara-saudara SCD, silakan untuk memandu acara rapat kerja di siang. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan menyanyikan Mars Rapi. Kepada yang bertugas disilakan, hadirin dimohon berdiri. Marilah kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hitungan keempat, mulai. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kehadiran penduduk Indonesia, menjadi sejarah pembangunan, menunjukkan segala kebangsaan kita seluruh bijaksana. Kehadiran penduduk Indonesia, menunjukkan kejayaan dunia, siapa yang setia mengingatkan yang hilang mulia berdiri. Mudah-mudahnya berkomunikasi, melakukan tidak kaya serta kekayaan. Sukainya bekerja, bergotong-royong, kita sekitar ada bagi percaya,
Pancasila. Radio antar penduduk Indonesia bersedia memutarkan jiwa raga, berubah semangatnya biar para tidak tekan di budaya. Radio antar penduduk Indonesia berjuang demi kejayaan usaha. Dia sangat setia meninggalkan adilan mulia untuk berdiri. Tidak berkomunikasi, menyambungkan lidah yang serta semangat kekayaan. Dia bekerja bergotong royong, kuningan tercipta setara wajib percaya Pancasila. Radio antar penduduk Indonesia bersedia memutarkan jiwa raga, berubah semangatnya merah tidak tetap di budaya. Bagian acara selanjutnya pembacaan kode etik rapi kepada yang kode etik rapi. 1. Anggota rapi harus berjiwa dan bersikap patuh. Anggota rapi harus patuh dan tertib menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata aturan organisasi. 2. Anggota rapi harus berjiwa dan bersikap jujur. Anggota rapi harus memiliki jiwa yang bersih dan perilaku jujur. 3. Anggota rapi harus berjiwa dan bersikap santun. Anggota rapi harus berjiwa bersikap santun dalam bertindak dan berbicara sopan saat berkomunikasi. 4. Anggota rapi harus berjiwa dan bersikap tanggap. Anggota rapi harus memiliki jiwa, sikap cepat tanggap, peka dan peduli terhadap situasi lingkungan sosial. 5. Anggota rapi harus berjiwa dan bersikap tanggung jawab. Rapi harus memiliki jiwa dan sikap tanggung jawab terhadap organisasi dalam menjalankan roda organisasi serta pengabdian kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Di apa yang disampaikan Jose, rangkaian acara sudah kita lewati. Mau dibuka untuk peserta sidang halapan yang pertama. Judulnya adalah rancangan jadwal acara rapat kerja 7 Radio Antar Penduduk Indonesia wilayah 1330 Tulungagung halaman 1. Jadi di situ tercantum hari ini Minggu tanggal 13 November tahun 2022. Tadi kegiatan pembukaan diawali jam 9.15 sampai jam 9.45. Menginjak berikutnya sidang paripurna 1 rapat kerja wilayah 7 tahun 2022. Ini
Oke, paripurna 1 adalah poinnya ada 3. 1, pemeriksaan keabsahan quorum. Yang kedua, penetapan jadwal acara. Yang ketiga, pengesahan tata tertib sidang. Jadi secara global ini sudah memenuhi syarat, jadi sudah hadir 7 lokal yang masing-masing lokal diwakili oleh 3 orang, dimulai lokal timur, barat, selatan, utara, Boyolali, kota. Kemudian berikutnya adalah penetapan jadwal acara. Jadi ini kita sepakati Pak untuk waktunya. Jadi sidang paripurna 1 diawali jam 9.45 sampai jam berapa? 10 menit, 15 menit, 15. Ada yang usul lain? 15 menit cukup. Jadi, mulai jam 9.45 sampai jam 10. Kemudian menginjak yang poin 3 adalah pengesahan tata tertib sidang. Dibuka halaman kedua. Jadi nanti akan kami bacakan. Sudah, rancangan tata tertib rapat kerja wilayah 7 tahun 2022 bab 1 ketentuan umum dasar penyelenggaraan dan quorum. Pasal 1 ketentuan umum. 1. Rapat kerja wilayah radio antar penduduk Indonesia selanjutnya disebut Rakerwil 7 tahun 2022. 2. Kepengurusan wilayah adalah Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi Wilayah dan Pengurus Wilayah. Yang ketiga, tata tertib rapat kerja wilayah ini merupakan pedoman bagi peserta rapat kerja wilayah 7 tahun 2022 dengan tujuan agar seluruh acara dan persidangan dapat terlaksana dengan aman, lancar, tertib, dan sukses. Setuju? Setuju. Pasal 2, dasar penyelenggaraan. Poin 1, surat keputusan pengurus nasional radio antar penduduk Indonesia nomor 453.09.00.118 tanggal 10 November tahun 2018 tentang penetapan pemberlakuan anggaran dasar dan rumah tangga rapi hasil musyawarah luar biasa tahun 2018. 2. Surat keputusan pengurus daerah radio antar penduduk Indonesia nomor 022.09.13.022 tanggal 31 Maret tahun 2019 tentang pengesahan kepengurusan radio antar penduduk Indonesia wilayah 30 Kabupaten Tulungagung masa bakti tahun 2019 tahun sampai tahun 2023. 3. Surat keputusan pengurus wilayah 1330 Tulungagung nomor 1330.1022 tanggal 30 Oktober tahun 2022 tentang pengangkatan panitia pelaksana dan panitia pengarah. Saya tawarkan setuju?
Pasal 3 quorum. Sidang dinyatakan sah atau quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah plus 1 dari jumlah utusan rapi lokal seluruh Tulungagung. 2. Jika quorum belum tercapai, maka sidang ditunda 2 kali 15 menit, dan setelah itu untuk menjaga kelancaran dan suksesnya Rakerwil 7 tahun 2022, maka sidang harus dinyatakan sah dan memenuhi quorum. Saya kira untuk pasal 3 sudah memenuhi syarat. Berikutnya bab 2, tujuan rapat kerja wilayah. Pasal 4, tujuan 1. Rapat kerja wilayah 7 tahun 2022 bertujuan A. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja wilayah 1330 Tulungagung periode 2019 sampai 2023. B. Menyusun dan menetapkan program kerja wilayah tahun 2019 sampai 2023. C. Menyusun dan menetapkan rencana strategis. Bagaimana? Ya, silakan. Disebutkan. Kita ketok, wong yang pojokan, termasuk senior sudah ya Pak Soldan ini. Pak Soldan, pertanyaannya bagus banget. Ini memang rapat kerja itu mestinya dilaksanakan sebelum pengurus wilayah bekerja sebagai pedoman untuk bekerja. Tetapi dengan adanya kondisi, jadi kepengurusan kami kan baru ditunjuk terpilih 2019. 2020 kita mau mengadakan rapat, ternyata COVID datang. Jadi kita otomatis tertunda. Akan tetapi pengurus tidak melakukan tugas, tidak punya pedoman program kerja yang sudah disepakati periode yang lalu. Jadi program kerja di sini karena ini bukan program 5 tahunan atau jangka panjang, tetapi jangka pendek. Ini juga merupakan program kerja, ini juga program yang berkesinambungan, intinya seperti itu. Jadi tidak saklek Pak Sondar, ini harus menjadi tanggung jawab hanya pengurus di periode saat itu melakukan rapat. Tetapi kita juga mengemban amanah dari program kerja nasional, program kerja provinsi maupun program kerja yang sudah diamanahkan anggota sebelumnya. Jadi PR-PR yang belum dilaksanakan kita laksanakan. Jadi pengurus selama terpilih juga melakukan, salah satunya adalah setiap tahun kita menghadiri upacara pilar kebencanaan. Yang kedua, tiap tahun kita selalu ada satgas komunikasi tahun baru dan lebaran, seperti itu. Jadi walaupun kita tidak ada pedoman yang kita pastikan untuk periode ini, tapi kita berpedoman pada hasil sebelumnya. Tadi pertanyaannya berarti menyusun apakah ya rencana strategisnya bagaimana? Ya marilah, kalau kemarin kebetulan yang menjadi pengurus sebelumnya termasuk saya sebagai ketua. Jadi saya melanjutkan program kerja saya yang saya janjikan kepada teman-teman anggota yang belum saya laksanakan. Salah satunya membangun jejaring dan membangun satgas. Salah satunya itu kita laksanakan untuk melanjutkan itu. Terkait bagaimana kita hari ini musyawarah untuk menentukan strategi selanjutnya
Demikian juga hari ini Pak Saudara, kita membuat teman-teman membuat perencanaan tahun ini, periode ini, bahkan mungkin kalau memang rencana kita itu ke depan cukup memerlukan waktu yang panjang, itu menjadi PR kepengurusan selanjutnya. Jadi kepengurusan organisasi ada sustainable-nya, ada kesinambungannya. Jadi ada Pak Saudara, jadi strategis di sini tetap kita menyusun strategis untuk tahun-tahun berikutnya, tidak harus terpancang pada periode pengurusan ini. Cuma periode pengurusan ini nanti kan berakhir bulan Maret, berarti yang bisa kami lakukan untuk mengembang amanah raker ini adalah sampai dengan Maret 2023. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Pak Saudara. Matur nuwun. Saya kembalikan ke pimpinan. Bagaimana lokal Boyolali? Oke. Mungkin ada tanggapan, sebutkan nama. Terima kasih. Nama Rahman, Julius 13 UGP. Menanggapi daripada ulasan untuk ketua, yang kami maksud adalah mengevaluasi, Pak. Dalam arti mengevaluasi itu selama ini itu kepengurusan ataupun kegiatan yang perlu dievaluasi itu yang mana. Jadi mohon disampaikan untuk tindak lanjut ke depan nanti, atau kalau memang ada kekurangan mari kita sama-sama untuk membenahi. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali Rahman 13. Oke. Monggo Saudara pengurus wilayah. Sebelumnya Pak Ali, ini terkait evaluasi dari pasal yang mana? Dari pasal kegiatan itu Pak, kegiatan maupun program yang Bapak sampaikan dari tahun yang kemarin itu yang dilakukan itu apa saja? Karena di sini disebutkan mengevaluasi. Kalau mengevaluasi berarti kan ada diam. Nah itu umpamanya ada kekurangan ataupun kelebihan, mari kita sama-sama membahas. Oh ya, Pak. Ini antara jeda pengurusan kita mulai dilantik sampai dengan pelaksanaan hari ini itu kan ada jeda, ada waktu. Begitu pula misalkan tidak terjadi COVID, itu tetap ada jeda. Jadi monggo mengevaluasi ini tidak harus ada materinya, tetapi bisa jadi ini masukan. Jadi itu Pak Ali. Bukan terus kita mengevaluasi itu mengkritisi apa yang sudah dan telah dan belum digerakkan. Tetapi bisa jadi dari panjenengan semua sebagai wakil lokal itu menyatakan Pak Ketua, atau di forum ini, bukan Pak Ketua ya, di forum ini menyatakan ini kayak sepertinya perlu untuk melakukan terobosan terkait A, terkait B, terkait C. Kemudian terkait di desa, maka perlu dibentuk satgas desa, misalkan seperti itu. Kalau di wilayah, kalau sebelumnya kita ada lokal gubernur, kita ada Pok Darwis, maka masuk di program kerja wilayah bahwa Pok Darwis ini akan ditularkan menjadi program-program kerja di lokal lain, misalnya seperti itu. Ya itu sifatnya bisa seperti itu. Terkait apa yang kira-kira bisa dikritisi, bisa ditambahin. Dulu saya sempat mengadakan rapi peduli. Nah ini saya yang kemarin dilanjutkan oleh Pak Kom itu sebenarnya dari konsep program kerja rapi peduli, di mana dulu di daerah selatan kita konservatif bersih pantai, salah satunya itu. Nah itu bisa peduli bisa dikembangkan dengan konsep-konsep dari teman-teman. Tapi kan kemarin dengan berkeliling bagikan bansos untuk profesi vokasi di sana. Itu seperti itu Pak. Ada lagi. Boyolali jadi ini
apa yang Anda sampaikan nanti forumnya di komisi. Jadi saat ini masih membahas tatip, mohon maaf nanti bisa disampaikan di sidang komisi. Jadi